Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, berdoa selesai ya anak-anak. Nah, oke anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk sekolah? Siapa? Sakit. Mari kita doakan supaya segera sembuh dan dapat masuk sekolah lagi ya. Oke, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Yuk, kita berdiri. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, sudah selesai ya. Bisa duduk kembali. Ya, anak-anak, Ibu ingin bertanya, mengapa tubuh kita bisa bernafas terus-menerus tanpa berhenti? Dan apa yang kamu rasakan saat menahan nafas terlalu lama? Nah, mengapa tubuh kita bisa bernafas terus-menerus tanpa berhenti? Tubuh kita bernafas sendiri tanpa harus kita pikirkan karena otak mengatur pernafasan. Nah, otak selalu mengecek darah kita. Jika oksigen berkurang atau karbon dioksida bertambah, paru-paru akan bekerja otomatis untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, kita tetap bisa hidup dan bergerak tanpa berhenti bernafas. Dan apa yang kamu rasakan saat menahan nafas terlalu lama? Nah, kalau menahan nafas terlalu lama, biasanya dada terasa sesak, kepala pusing, dan kita ingin segera bernafas. Nah, hal itu terjadi karena tubuh ingin cepat mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, sebelum lanjut, kita tepuk fokus dulu yuk anak-anak. Ibu ajarin ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sudah bisa kan anak-anak? Ayo kita teruskan bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, sekarang jadi lebih fokus kan? Nah, perhatikan ibu ya.
Nah, bagaimana udara bisa masuk dan keluar dari tubuh kita? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan model paru-paru sederhana, peserta didik mampu mengidentifikasi antar organ sistem pernafasan manusia dan menjelaskan fungsinya dengan benar sesuai konsep ilmiah. Yang kedua, setelah melakukan percobaan model paru-paru, peserta didik mampu menggambarkan proses pernafasan manusia secara runtut dan logis. Dan yang ketiga, melalui kegiatan refleksi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan secara cara menjaga kesehatan sistem pernafasan dengan memberikan contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang keempat, selama kegiatan pembelajaran, peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap kesehatan diri dan lingkungan secara konsisten. Nah, itu dia tujuan pembelajaran IPA kita hari ini. Kita buat kesepakatan kelas ya anak-anak. Selama kegiatan pembelajaran tidak boleh rame dan harus memperhatikan dengan tertib. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian menyimak video berikut. Disimak ya anak-anak. Nah, dia videonya. Pada saat kamu bernafas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau disebut juga dengan ekshalasi atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernafasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernafasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernafasan dada. Ini menggunakan otot-otot tulang rusuk. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut. Ini disebut dengan pernafasan perut. Pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Nah, anak-anak, setelah kalian mencermati video pembelajaran tadi, bagaimana udara bisa masuk ke dalam paru-paru? Udara masuk ke paru-paru saat kita menarik nafas karena otot diafragma dan otot di sekitar tulang rusuk bekerja. Diafragma bergerak turun dari tulang rusuk dan tulang rusuk terangkat, membuat ruang di dalam dada lebih besar. Karena ruang lebih besar, udara dari luar masuk ke paru-paru seperti udara masuk ke balon yang sedang dikembang. Nah, bagaimana organ kita saat bernafas? Saat bernafas, paru-paru akan mengembang saat kita tarik nafas, dan mengecil saat kita hembuskan nafas. Otot diafragma juga ikut bergerak turun saat menarik nafas dan saat menghembuskan nafas. Organ lain seperti hidung dan tenggorokan membantu udara masuk dan keluar dari paru-paru.
Oke, nah anak-anak, sekarang Ibu minta kalian keluarkan buku catatannya dan kalian mencatat pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ya. Nah, yang pertama, ayo sudah dikeluarkan belum? Oke, sudah ya. Yang pertama, apa saja organ yang berperan dalam sistem pernafasan manusia? Tanda tanya. Apa saja organ yang berperan dalam sistem pernafasan manusia? Dan yang kedua, yuk, sudah belum? Yang kedua, bagaimana proses udara masuk dan keluar dalam paru-paru terjadi? Bagaimana proses udara masuk dan keluar dalam paru-paru terjadi? Oke. Sudah belum anak-anak? Sudah. Nah, jika sudah, sekarang duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemarin Ibu sudah meminta kalian menyiapkan dan membawa alat dan bahan kan? Botol plastik, 2 balon kecil, 1 balon besar, sedotan, dan karet gelang kan? Nah, sekarang kalian bekerja sama dengan kelompok, membuat model paru-paru sederhana dengan langkah-langkah yang ada di dalam buku paket ya. Yuk kita buka buku paketnya. Nah, langkah-langkah yang pertama, potong bagian bawah botol plastik. Yang kedua, pasangkan 2 balon kecil pada ujung sedotan, lalu masukkan ke dalam botol sebagai paru-paru. Yang ketiga, tutup bagian bawah botol dengan balon besar sebagai diafragma dan ikat rapat dengan karet gelang. Ya, dan yang keempat, tutup leher botol dengan plastisin atau isolasi agar udara tidak bocor. Nah, jika sudah kalian amati perubahan saat menarik dan mendorong balon besar di bagian bawah botol, kerjakan LKPD yang Ibu bagikan ya. Waktu kalian mengerjakan selama 30 menit. Nah, ini LKPD yang kalian kerjakan. Nanti di bagian pertama, kalian menuliskan identitas terlebih dahulu, identitas anggota kelompok, nama, nanti nomor absen, kelas. Nah, kalian baca tujuannya, terus kalian siapkan alat bahannya, dan kalian ikuti langkah-langkahnya. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Dan nanti kalian mengerjakan yang ada di tabel hasil pengamatan berikut. Nah, nanti yang pertama, saat balon besar, bagian bawah ditarik ke bawah, hasil pengamatannya seperti apa? Saat balon besar, bagian bawah didorong ke atas, hasil pengamatannya seperti apa? Oke, sudah paham? Nah, nanti kalian menjawab pertanyaan pemahaman berikut ya. Yang pertama, apa yang terjadi pada balon kecil ketika balon besar di bagian bawah ditarik? Yang kedua, mengapa balon kecil dapat mengembang ketika balon besar ditarik ke bawah? Yang ketiga, bagian mana dari model yang berfungsi sebagai paru-paru, trakea, rongga dada, dan diafragma? Yang keempat, apa kesimpulanmu tentang proses pernafasan manusia berdasarkan percobaan ini? Dan yang kelima, nanti sebutkan 2 cara menjaga kesehatan organ pernafasanmu sesuai yang kamu ketahui ya. Oke, anak-anak, waktu kalian 30 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti tanyakan saja kepada ibu ya. Oke. Nah, oke anak-anak, waktu pengerjaan sudah habis. Sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk kelompok 1 terlebih dahulu ya, untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, mari kelompok 1 maju ke depan. Nah,
Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Good job. Nah, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, apa yang terjadi pada balon kecil saat balon di bagian bawah ditarik? Nah, saat balon besar sebagai diafragma ini ditarik ke bawah, balon kecil sebagai paru-paru akan mengembang. Nah, saat balon besar dilepaskan, balon kecil mengecil lagi. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Hal ini terjadi karena saat balon bawah ditarik, ruang di dalam botol menjadi lebih besar sehingga udara masuk ke balon kecil dan membuatnya mengembang seperti paru-paru yang menghirup udara. Saat balon bagian bawah dilepas, ruang di dalam botol mengecil, udara keluar dari balon kecil, sehingga balon mengecil seperti paru yang menghembuskan nafas. Nah, dengan model yang kalian buat ini berfungsi. Nah, fungsi organ pernafasannya sebenarnya itu adalah dua balon kecil. Yang ini berfungsi sebagai paru-paru dan yang sedotan berfungsi sebagai trakea. Botol plastik berfungsi sebagai rongga dada. Nah, yang balon besar bagian bawah ini sebagai diafragma. Oke, sudah paham anak-anak? Sekarang dengarkan penjelasan dari Ibu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem pernafasan manusia. Nah, materi pembelajarannya yang pertama pengertian sistem pernafasan, kedua organ pernafasan manusia, ketiga proses inspirasi atau menghirup udara, yang keempat proses ekspirasi atau menghembuskan udara, yang kelima atur alur perjalanan udara, dan yang keenam cara menjaga kesehatan sistem pernafasan manusia. Mari kita mulai, perhatikan dengan baik ya. Nah, ini. Hai Doni, kamu tahu nggak sih apa saja sistem pernafasan dalam tubuh kita? Memangnya apa saja selain hidung? Apakah kau bisa menjelaskan padaku? Nah, oke, next. Apa sih sistem pernafasan itu? Nah, sistem pernafasan manusia merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen, O2, serta mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. CO2. Pertukaran kedua zat ini dilakukan di sistem peredaran darah dan melibatkan beberapa organ penting dalam tubuh. Nah, apa saja sih organ pernafasan manusia itu? Organ penyusun sistem pernafasan manusia itu yang pertama ada hidung, kedua tenggorokan, ketiga trakea, bronkus, kemudian paru-paru, yang terakhir ada diafragma. Next. Nah, hidung. Yang pertama adalah hidung. Hidung adalah pintu pertama masuknya udara ke dalam tubuh. Nah, mana yang hidung? Mana hidungnya? Oke. Fungsi hidung menyaring udara dari debu, kotoran, bakteri, dan virus menggunakan rambut halus dan lendir. Nah, jika kalian mengamati hidung bagian dalam hidung kalian, pasti terdapat semacam rambut halus. Nah, itu digunakan untuk menyaring debu, kotoran, atau bakteri ya.
Selanjutnya, fungsinya ada juga menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Nah, udara yang kita hirup ini masih terlalu dingin ya, jadi udaranya tuh dihangatkan di dalam hidung. Dan yang ketiga, melembabkan udara agar tidak membuat paru-paru iritasi. Organ selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Nah, setelah dari hidung, udara melewati faring, yaitu bagian tenggorokan. Fungsi faring yang pertama penghubung antara hidung dan trakea. Yang kemudian dia juga berfungsi sebagai jalur udara menuju saluran pernafasan bawah. Nah, selanjutnya ada trakea. Trakea adalah pipa panjang yang bentuknya seperti tabung. Nah, dengan cincin-cincin tulang rawan. Nah, ini cincin-cincinnya ini tulang rawan, terdiri dari tulang rawan. Nah, fungsi trakea yakni menyalurkan udara dari tenggorokan ke arah paru-paru dan juga menjaga udara tetap bersih karena permukaannya dilapisi lendir dan rambut getar atau silia yang menangkap debu. Oke, selanjutnya ada organ bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea menuju paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, fungsi bronkus membagi udara ke masing-masing paru-paru dan juga mengalirkan udara ke saluran yang lebih kecil atau disebut dengan bronkiolus. Anak-anak, organ selanjutnya yang tak kalah penting adalah paru-paru. Nah, paru-paru terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang terlindungi oleh tulang rusuk. Nah, fungsi paru-paru ada mengolah udara yang masuk, melakukan pertukaran gas melalui alveolus, dan juga mengatur jumlah udara yang masuk dan keluar saat kita bernafas. Nah, organ yang selanjutnya ada diafragma. Diafragma ini adalah otot besar yang berada di bagian bawah paru-paru kalian. Nah, di sebelah sini ya. Nah, fungsi diafragma ini mengatur proses inspirasi atau menghirup udara. Nah, nanti terjadi diafragma turun dan rongga dada membesar dan juga mengatur proses ekspirasi yaitu menghembuskan udara di mana diafragma naik nanti rongga dadanya mengecil. Oke, paham kan? Nah, proses inspirasi sekarang. Proses inspirasi adalah proses menghirup udara. Adalah proses pengambilan udara dari luar ke dalam paru-paru. Proses ini terjadi dengan dua mekanisme utama, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa bedanya sih proses inspirasi di pernafasan dada dan pernafasan perut? Nah, ini pernafasan dada itu otot tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat dan bergerak ke atas, volume rongga dada membesar yang menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih rendah dibandingkan dengan udara luar. Dan bedanya dengan pernafasan perut, otot diafragma berkontraksi dan tidak bergerak turun. Rongga dada menjadi lebih besar, menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah dibandingkan udara luar. Udara kemudian mengalir ke dalam paru-paru. Nah, jadi begitu ya perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut saat inspirasi. Nah, selanjutnya ada proses ekspirasi. Proses ekspirasi itu adalah proses menghembuskan udara. Adalah mengeluarkan udara yang telah digunakan tubuh yang mengandung gas karbon dioksida. Nah, proses ini juga melibatkan dua mekanisme utama, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, pernafasan dada, otot antar tulang rusuk luar berelaksasi menyebabkan tulang rusuk bergerak turun ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil dan meningkatkan tekanan udara di dalam rongga dada. Karena tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dibandingkan udara luar, udara dipaksa keluar dari paru-paru. Nah, selanjutnya ada pernafasan perut. Otot diafragma berelaksasi dan bergerak naik. Otot dinding perut juga berkontraksi menyebabkan diafragma melengkung ke atas dan menekan rongga dada. Volume rongga dada mengecil dan tekanan udara dalam paru-paru meningkat. Udara yang mengandung karbon dioksida kemudian dikeluarkan dari paru-paru. Nah, itu dia tadi perbedaan proses ekspirasi dari pernafasan dada dan pernafasan paru.
Oke, anak-anak, selanjutnya kita eh, alur kita membahas alur perjalanan udara. Nah, tadi dari mana saja? Dari organ luar yaitu hidung, masuk ke tenggorokan, udara masuk ke tenggorokan, terus ke trakea, kemudian ke bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan kemudian ke diafragma. Nah, ini dia alur perjalanan udara yang masuk ke tubuh kita atau kita sebut dengan proses pernafasan. Oke, selanjutnya yang tak kalah penting, cara menjaga kesehatan pernafasan manusia. Nah, upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan itu kita bisa melakukan dengan yang pertama rutin berolahraga teratur, menghindari asap rokok dan polusi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, dan juga minum air yang cukup. Nah, selain itu, latihan pernafasan, menjaga ventilasi rumah, dan rutin memeriksa kesehatan juga penting untuk menjaga paru-paru tetap sehat. Nah, kita penting ya untuk menjaga kesehatan pernafasan kita agar ya. Nah, ini anak-anak, ini adalah video dari proses udara masuk ke dalam hidung, kemudian ke tenggorokan. Nah, kemudian masuk ke trakea, nanti ke bronkus, dan berakhir di paru-paru, diafragma. Oke, oke, anak-anak. Bagaimana? Sudah paham dengan sistem pernafasan manusia? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sudah cukup paham ya, anak-anak. Sekarang saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi individu. Waktunya selama 15 menit. Nah, Ibu bagikan ya soal evaluasi individunya. Karena bersifat individu, jadi kalian tidak boleh berdiskusi ya dengan temannya. Nanti yang pertama kalian menuliskan identitas kalian dan kelas kalian. Yang bagian A, memberi tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Lalu bagian B, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan tepat. Nah, waktu kalian 15 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, nah anak-anak, waktu pengerjaan kalian sudah selesai ya. Sekarang dikumpulkan dulu ke depan. Oke, sudah semua ya. Nah, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Pernafasan manusia. Oke. Nah, bagaimana cara menjaga agar paru-paru kita tetap sehat? Tidak merokok, menjaga kebersihan lingkungan, rutin berolahraga. Nah, menjaga kesehatan sistem pernafasan itu sangat penting dilakukan ya anak-anak. Oke, tugas kalian selanjutnya nanti di rumah adalah membuat poster sederhana tentang cara menjaga kesehatan sistem pernafasan. Nanti posternya dibeli warna yang menarik dan bagus ya. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, hati-hati pulang ke rumah. Hati-hati di jalan ya. Oke, terima kasih hari ini.